Pada perjalanannya dari Palembang ke timur, tibalah Syekh Syahbudin di Pulau Solor. Ia disambut gembira oleh penduduk negeri bak seorang raja. Pesta-pesta adat pun diselenggarakan dengan meriah. Memotong 50 ekor kerbau pilihan. Sebagaimana diketahui, terbukanya jalur perdagangan rempah ke wilayah timur Nusantara telah merubah wajah peradaban dunia. Kala itu, Solor menjadi salah satu pulau persinggahan bagi pelayar-pelayar dari Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Sebagai pengelana ruhani, Syekh Syahbudin seakan menemukan oase yang dicarinya, komunitas muslim di kepulauan itu. Sebelum Syekh Syahbudin tiba, di Pulau Solor, sudah berkembang Tariqah Al-Halwatiyah. Tariqah penyebar Islam yang dibawa oleh Syekh Imam Patiduri, seorang ulama dari Makassar. Tariqah Al-Halwatiyah merupakan salah satu jalan sufi yang berakar dari kata halwat, yang berarti menyendiri untuk berzikir dan merenung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran yang menekankan pentingnya halwat sebagai proses pembersihan jiwa dan penemuan hakikat spiritual. Tariqah ini lahir dari tradisi tasawuf Timur Tengah dan berkembang melalui tokoh-tokoh besar seperti Mustafa Al-Bakri dari Damaskus dan Yahya Sirfani di Herat, yang kemudian menyebar ke Mesir dan wilayah muslim lainnya. Di Nusantara, Tariqah Al-Halwatiyah berkembang melalui dua jalur utama. Pertama, melalui Syekh Yusuf Al-Makassari, ulama besar abad ke-17 yang membawa ajaran ini ke Makassar dan sekitarnya. Kedua, melalui Syekh Abdullah Al-Munir, yang memperkenalkan cabang Halwatiyah Saman di Sulawesi Selatan. Dari sini, ajaran Halwatiyah menyebar ke berbagai wilayah seperti Riau, Kalimantan Timur, Ambon, hingga Irian Barat. Ciri utama tarekat ini terletak pada praktik zikir yang intens dan bimbingan spiritual dari seorang mursyid. Para pengikutnya meyakini bahwa kesempurnaan spiritual hanya dapat dicapai melalui disiplin ibadah, pengasingan diri, dan penghayatan syariat secara mendalam. Tariqah Al-Halwatiyah menjadi simbol perjalanan batin yang menuntun manusia untuk mencapai ketenangan hati dan kedekatan sejati pada Sang Pencipta. Sejarah mencatat, kedatangan Portugis dengan mendirikan benteng Fort Hendrikus di Lohayong telah menjadi titik awal penyebaran virus-virus kolonialis di Nusa Tenggara Timur. Namun, sosok Sultan Menanga atau Syahbudin bin Salman Al-Farisi muncul sebagai tokoh penting yang menandai awal peradaban Muslim di Flores Timur. Pada 1613, Sultan Menanga menggelorakan perlawanan terhadap Portugis dan berhasil menaklukkan benteng Fort Hendrikus. Kemenangan itu menjadi simbol kebangkitan di wilayah tersebut dan melahirkan konfederasi 5 kerajaan yang dikenal sebagai Solor Watan Lema, Negeri 5 Pantai. Persekutuan ini mencakup kerajaan Lohayong dan Lamakera di Pulau Solor, Lamahala dan Terong di Pulau Adonara, serta Labala di Pulau Lembata. Bukti fisik seperti Masjid Al-Huda dan benteng besar di Menanga yang luasnya mencapai 17.500 meter persegi menunjukkan bahwa Menanga adalah pusat kekuasaan Muslim yang lebih besar dari benteng Lohayong Portugis. Dari sinilah, Islam tumbuh, membentuk jaringan kerajaan pesisir, dan memperkuat identitas maritim Nusantara bagian timur. Dan Sultan Syahbudin bin Salman Al-Farisi menjadikan bentengnya sebagai istana sekaligus pusat pendidikan, pesantren.